Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mencoba melanjutkan video yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu cara mengisi SKP tahun 2005 bagian awal. Sekarang bagian yang akhir ya. Kita masuk dulu ke aplikasi SKP. Nah, di sini sudah tersedia ya. Ini sudah saya isi karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya saya belum mengisi isi daripada SKP pengajaran, kemudian nanti ada penelitian, kemudian ada sebagai pembimbing, itu harus diisi semua. Kita mengisinya itu per semester ya. Nah, setelah selesai kita mengisi pengajaran, kita mengisi yang berikutnya seperti hasil pengujian mahasiswa, kemudian hasil bimbingan mahasiswa, itu kita urutkan semua per semester selama 1 tahun. Nah, ini kita isi. Kalau tidak kita isi, nanti tidak akan muncul di evaluasi. Nah, semua harus kita urutkan ke data. Kemudian kita membuat di tambahan. Di tambahan ini kita pindahkan juga dari SKP yang ada di Excel yang punya tahun sebelumnya. Nah, kita salin, kita copy, kita salin. Apabila kita ada jabatan, ya dicantumkan. Tambahan itu bersifat jabatan, kemudian koordinator tugas akhir. Nah, di sini ada pendukungnya ya. Kalau kita ingin menambahkan di lampiran, maka kita pilih lambang plus. Kalau kita ingin mau mengedit atau memperbaiki, menghapus, menambah, mengurangi, klik yang tombol AB. Apabila kita anggap salah, kita pilih yang gambar sampah, tong sampah ya. Selanjutnya, setelah kita yakin ini sudah kita isi semua, kita pilih ajukan SKP. Setelah kita klik ajukan SKP, jangan lupa kita menghubungi atasan kita. Kita harus menghubungi atasan kita, baik melalui WA misalnya. Kita beritahukan bahwa saya sudah mengajukan SKP. Maka nanti atasan akan membalas. Ya, atasan akan membalas. Nah, pada saat atasan membalas, tampilannya akan berubah lagi. Nah, kita lihat di sini sudah diajukan, kemudian kita periksa. Nah, ini sudah diajukan, ya, sudah diajukan. Ini sudah mendapat balasan dari atasan kita. Kalau sudah mendapat balasan dari atasan kita, kita ke tahap berikutnya. Kita lihat hasil SKP kita sudah ada perubahan, ya. Sudah ada perubahan, penambahan di bawahnya. Di bawah itu nanti akan muncul perilaku kerja. Ya, akan muncul perilaku kerja. Nah, itu muncul jika atasan sudah merespon SKP kita yang kita ajukan pertama kali. Tahap selanjutnya, apabila ini sudah ada, maka kita harus print ya teman-teman. Ini lampiran juga sudah terisi. Nah, kita harus print. Kita print. Di situ nanti ada rincian SKP. Nah, kita klik. Kemudian di sini sudah ada pilihannya. Kalau untuk Politeknik Negeri Luxmawe disuruh tanggal 2 Januari tahun 2025. Kita ketik di situ. Kemudian kita pilih cetak. Nah, di sini sudah muncul di layar kita untuk mencetak hasil pengajuan SKP. Ini baru pertama ya teman-teman, pengajuan SKP. Nanti ada tahap berikutnya yaitu evaluasi. Nah, setelah kita memilih print, kemudian kita boleh sekalian tanda tangannya dengan yang evaluasi, boleh satu persatu, bagusnya sekalian saja. Tapi ini kita scan, kita anggap sudah ditandatangani untuk pengajuan. Kita scan, kita jadikan dia dalam satu file, jangan dipecah satu persatu ya teman-teman. Pada saat kita membuat, saya menggunakan cam scanner, jadi dari HP aja scannya, nggak perlu menggunakan alat khusus scanner. Nah, ini hasilnya setelah saya scan. Nah, ini tergabung dalam satu file. Nanti kita ubah dia pada saat menyimpan bentuk PDF. Kemudian kita kirim ke diri kita sendiri, ke WA kita sendiri untuk mengambilnya. Nah, ini setelah selesai kita kerjakan, kita klik evaluasi akhir di lembar SKP kita.
Nah, di situ muncul masih merah semuanya awalnya. Itu saya pertama karena itu untuk contoh saya isi. Nah, nanti kita harus isi semua. Kalau semuanya sama, misalnya tentang pengajaran ya, berarti isinya sama. Karena itu adalah bukti, apa saja bukti bahwa kita itu sudah melakukan proses belajar mengajar. Jadi yang pertama kita urutkan pengajaran dulu. Nah, ini isinya. Nah, yang kedua itu kolom kedua boleh kita kosongkan karena di sini sudah ada pemberitahuan tidak wajib diisi. Untuk menambah berarti pilih yang lambang gambar pulpen tadi, itu kita tambahkan semuanya. Nah, setelah selesai kita buat untuk pengajaran, maka kita masuk ke yang lain-lainnya, apakah itu penelitian, pengabdian, kemudian ada juga penguji mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita mengisi semuanya sampai sudah tidak ada lagi yang berwarna merah, baru kita pilih ajukan. Ya, setelah kita ajukan maka muncul warna merah dia. Kita tinggal tunggu balasan dari atasan kita nanti. Nah, selanjutnya kita setelah selesai kita print tadi, baik itu nanti evaluasi maupun yang pengajuan, kita print, kita harus masukkan, kita upload di arsip SKP. Di situ ada 3 ya teman-teman. Yang pertama rencana SKP, kemudian evaluasi SKP, dan terakhir baru dokumen. Kita klik di rencana SKP, ya, klik, kemudian kita klik unggah, lalu kita ambil dari yang tadi kita kirim di WA kita simpan. Harus ingat simpannya di mana ya. Nah, kemudian kita ambil untuk kita upload. Jangan lupa itu berbentuk PDF. Nah, setelah kita ambil dari tempat penyimpanan kita pilih open. Nah, di situ kita klik unggah. Setelah klik unggah, maka selesai satu pengajuan SKP atau rencana SKP. Nah, itu kita lakukan berulang untuk yang evaluasi SKP. Setelah kita mendapat balasan dari atasan, kita foto, kita scan, kita unggah, baru kemudian selesailah sudah ketiga tahapan dari pembuatan SKP ini. Demikian, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan di komen supaya bisa jelas. Terima kasih. Saya mengucapkan semangat buat semua dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video berikutnya.